Mulia, salam kebajikan untuk kita semua. Selamat datang di Paham Talk Show. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Azuna Mirza Syafitri dan rekan saya Widya Latifah. Pada hari ini, topik yang akan kita bahas adalah politik uang dan masa depan demokrasi. Uang memang memiliki peran penting dalam dunia politik, tetapi apakah hal ini baik atau malah justru berbahaya bagi masa depan demokrasi? Hari ini kita akan mendiskusikan hal tersebut dengan kedua tamu kita. Benar sekali, kita punya dua tamu pro yang mewakili pandangan tentang politik uang dalam demokrasi, dan dua tamu kontra yang menentangnya. Mari kita mulai dengan memperkenalkan mereka. Di tim pro, pertama ada Kak Reis, seorang konsultan politik. Halo Kak Reis. Halo, terima kasih sudah mengundang ini topik yang sangat menarik dan saya sangat antusias untuk membahasnya. Dan di tim pro lainnya ada Kak Arista, seorang ekonom politik. Apa kabar Kak Arista? Saya baik, terima kasih. BTW ini topik yang cukup kompleks ya. Saya jadi siap berbagi sudut pandang bagaimana uang dalam politik bisa menjadi alat yang bermanfaat. Sementara itu, di tim kontra ada Kak Aesar, seorang aktivis anti korupsi. Halo Kak Aesar. Halo, saya Senang Bisadi dan saya akan menjelaskan mengapa politik uang harus dihentikan demi menjaga demokrasi. Dan yang terakhir kita punya Kak Lanza, seorang pengamat politik yang fokus pada isu transparansi. Selamat datang Kak Lanza. Terima kasih, ini topik yang penting dan saya siap untuk berdebat mengenai bahayanya politik uang. Baik, mari kita mulai dengan pandangan dari tim pro. Kak Reis, bagaimana menurut Kakak peran uang dalam demokrasi? Apakah itu sesuatu yang positif? Iya, saya melihat uang sebagai elemen penting dalam politik modern. Tanpa dana yang cukup kejinak dan tidak akan bisa menjaga posisi secara efektif. Uang yang digunakan untuk kebaikan dan menyewa tim kampanye dan melakukan survei dan mengadakan dengan cara ini. Semua dilakukan dan agar pendengar dapat menyampaikan pesan mereka dan pemilih bisa mengenal mereka lebih baik. Dan tentu kita perlu menggunakan uang dengan benar. Tetapi tanpa dana yang cukup dan demokrasi tidak akan berfungsi dengan baik. Baik, terima kasih Kak Reis. Menurut Kak Arista, sebagai seorang ekonom politik, apa pandangan Kakak tentang hubungan antara uang dan demokrasi? Dari sudut pandang ekonomi politik, uang diperlukan untuk melakukan kampanye yang sukses. Uang memungkinkan kandidat untuk bersaing secara setara dengan kandidat lainnya, khususnya dalam negara besar, di mana akses ke media massa dan komunikasi membutuhkan biaya tinggi. Saya juga percaya bahwa dalam politik bisa memberikan kontribusi positif kepada transparansi. Dengan yang mendanai kampanye, memungkinkan kandidat dengan ide-ide untuk mendapatkan dukungan. Wah, itu pandangan yang menarik ya. Sekarang kita beralih ke tim kontra. Kak Aesar, Kakak sering berbicara tentang bahaya politik uang. Mengapa Kakak menentang peran uang dalam demokrasi? Politik uang merusak demokrasi. Ketika kandidat atau partai politik terlalu bergantung pada uang, kebijakan mereka akan cenderung berpihak pada dana besar, bukan pada rakyat. Ini menciptakan ketidakadilan, di mana orang kaya lebih banyak memiliki pengaruh daripada rakyat biasa. Akhirnya, kita tidak lagi berbicara tentang demokrasi sepenuhnya, melainkan plutokrasi pemerintahan oleh yang kaya. Uang mempersempit ruang partisipasi bagi orang-orang yang tidak memiliki sumber daya yang besar. Baik, terima kasih Kak Arista. Kak Lanza, sebagai pengamat politik yang fokus pada transparansi, bagaimana Kakak melihat politik uang mempengaruhi demokrasi? Saya setuju dengan Kak Aesar. Politik uang seringkali membuat proses demokrasi menjadi korup. Uang dalam politik cenderung disalurkan melalui jalur-jalur yang sangat sulit dilacak, terutama ketika ada hubungan antara donor besar dan kebijakan pemerintahan yang menguntungkan mereka. Ini menciptakan masyarakat yang tidak bertanggung jawab dan membuat para rakyat yang sebenarnya tenggelam oleh politik uang besar. Jika kita tidak ingin mempertahankan integritas demokrasi, kita harus memotong jalur politik uang dan memastikan bahwa suara rakyat didengar secara setara. Baik, sekarang kita akan beralih ke solusi yang dapat diimplementasikan. Kak Reis, Kakak mendukung politik uang. Tetapi, apa batasan yang menurut Kakak perlu diberlakukan agar sistem tetap adil? Saya setuju bahwa batasan yang perlu ada salah satu cara yang bisa diterapkan adalah memperkenalkan transparansi yang lebih ketat dalam hal sumbangan dana kampanye. Sebuah dana yang diterima oleh kandidat dan harus dilaporkan secara terbuka. Selain itu, batasan jumlah maksimal sumbangan bisa diterapkan dan untuk menjaga monopoli donor besar.
ini masih memastikan bahwa meskipun uang digunakan itu tidak mendominasi proses demokrasi. Baik, terima kasih Kak Reis. Menurut Kak Arista, apakah Kakak juga setuju bahwa transparansi adalah solusinya? Ya, transparansi itu sangat penting. Jika kita memiliki sistem yang transparan, di mana semua sumbangan diumumkan secara terbuka, masyarakat bisa menilai sendiri apakah seorang kandidat terikat oleh kepentingan donor lainnya. Selain itu, saya juga mendukung pengawasan ketat dari badan independen untuk memastikan tidak ada penyerapan dana kampanye. Sekarang kita beralih ke tim kontra. Kak Aisar, jika kita menerapkan transparansi dan batasan sumbangan, apakah itu cukup untuk mengurangi pengaruh uang dalam politik? Tidak, menurut saya itu cukup. Transparansi memang penting, tetapi politik uang tak bisa memengaruhi kebijakan. Para donor besar bisa terus menekan kandidat terpilih dengan harapan mendapatkan imbalan kebijakan tertentu setelah pemilu. Kita perlu melangkah lebih jauh dengan membatasi atau melarang sumbangan dari korporasi besar dan mempromosikan pendanaan publik untuk kampanye. Dengan begitu, kandidat dapat fokus pada rakyat, bukan pada donor besar. Terima kasih Kak Aisha. Baik, menurut Kak Kanza, apa solusi yang menurut Kakak efektif untuk mengatasi pengaruh uang dalam politik? Selain pendanaan publik, kita juga perlu memperkuat penegakan hukum terhadap pelanggaran politik uang. Saat ini banyak kasus yang tidak diusut dengan serius. Kita juga perlu mendorong edukasi politik bagi masyarakat agar mereka bisa lebih kritis terhadap kandidat yang menggunakan uang untuk membeli dukungan. Dengan meningkatkan kesadaran publik, politik uang akan menjadi sesuatu yang tidak diterima oleh masyarakat sendiri. Baik, terima kasih jawaban dari kedua tim. Sebelum kita tutup, mari kita dengar kesimpulan dari masing-masing tim. Kak Reis, bagaimana kesimpulan dari tim? Uang dalam politik adalah satu yang tidak bisa dihindari. Yang terpenting adalah bagaimana kita mengolahnya dengan transparansi dan aturan yang jelas dan agar tidak menyebabkan ketidakadilan. Terima kasih Kak Reis atas kesimpulannya. Kak Arista, apa ada yang ingin ditambahkan dari kesimpulan Kak Reis? Ya, dengan regulasi yang tepat dan transparansi, politik uang bisa menjadi alat untuk mendukung partisipasi yang lebih luas terhadap demokrasi. Terima kasih untuk kesimpulan dari tim. Sekarang kita beralih ke tim kontra. Baik Kak Aisar, bagaimana kesimpulan dari tim kontra? Politik uang merusak esensi demokrasi. Kita perlu menolak pengaruh uang besar dan memperjuangkan sistem yang adil bagi semua warga negara. Baik, terima kasih Kak Aisha atas kesimpulannya. Kak Kanza, apa ada yang ingin ditambahkan? Baik, tanpa langkah tegas untuk membatasi politik uang, demokrasi kita akan terancam. Edukasi, penegakan hukum, dan pendanaan publik adalah kunci untuk menjaga demokrasi kita tetap sehat. Terima kasih untuk diskusi yang menarik ini. Terima kasih juga kepada para penonton yang sudah bergabung. Kami harap diskusi ini membuka wawasan Anda tentang politik uang dalam demokrasi. Sampai jumpa di Paham Talk Show episode selanjutnya. Sampai jumpa dan tetaplah kritis terhadap peran uang dalam politik di negara kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama budaya, salam kebajikan kita semua. Demokrasi. Kita perlu Halo Kak Reis. Orang Kak Reis kau nunggu lama. Selamat datang di Paham Talk Show. Terima kasih Kak Aisha. Baik. Bawala.